Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan juga bagikan kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama diambil dari kitab kedua Raja-Raja bab 5 ayat 1 sampai 15. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir.
Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangatlah marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan diambil dari homili misa harian tanggal 21 Maret 2022 oleh Romo RD FX Dista Kristanto, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Dan saudara-saudariku yang terkasih, bacaan hari ini menarik untuk kita perhatikan, terutama dalam bacaan pertama yang mengisahkan bagaimana Naaman, panglima bangsa Aram yang gagah berani, yang cukup disegani pada waktu itu, ternyata menderita sakit kusta, dan untuk sembuh dia datang kepada Elisa dan minta supaya disembuhkan. Elisa memberi perintah yang sangat sederhana. Bahkan dia tidak keluar dari rumah, tetapi hanya mengutus suruhannya untuk menemui panglima bangsa Aram itu yang sangat disegani itu. Meminta suruhannya keluar dan kemudian hanya memberikan perintah supaya Naaman pergi ke sungai Yordan dan berendam sebanyak 7 kali. Naaman sebagai panglima, sebagai orang yang dihormati di negerinya, sebagai orang yang gagah berani, merasa bahwa petunjuk yang diberikan oleh Elisa itu sangat sepele. Dia membayangkan bahwa Nabi akan turun mengucapkan doa atau menggerak-gerakkan tangannya. Tadi diceritakan, paling tidak dia menggerak-gerakkan tangannya atasku. Bayangannya seperti itu. Tetapi ini tidak. Perintah yang diberikan oleh sang Nabi kepada Naaman membuat dia jengkel, membuat dia marah karena merasa tidak dihargai, dan akhirnya pergi dengan hati yang panas. Tetapi yang menarik bahwa ada pengawalnya yang kemudian memberikan perintah, "Bapa, seandainya Nabi itu memberikan perintah yang sulit, pasti engkau juga akan melakukannya." Padahal Nabi ini hanya memberikan perintah sederhana, "Mandilah 7 kali di sungai Yordan." Maka dengan hati yang lebih tenang, Naaman kemudian berendam selama 7 kali di sungai Yordan, dan akhirnya dia pun sembuh dan menyadari kuasa Allah yang ada, yang bekerja lewat Nabi, sang Nabi. Mau menggambarkan kepada kita kisah tentang kesederhanaan, kisah kerendahan hati, kisah tentang kerendahan hati seseorang yang pada akhirnya bisa menghadirkan keselamatan dalam hidupnya.
Tetapi kerendahan hati itu tidak hadir sepintas atau begitu cepat, tetapi membutuhkan sebuah proses. Ada proses penolakan dan proses penyadaran dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah yang bisa kita lihat dalam bacaan pertama, kisah tentang kerendahan hati yang menghadirkan keselamatan. Kerendahan hati memungkinkan Naaman pada akhirnya untuk mau mendengarkan, mencoba memahami apa yang menjadi perintah Nabi, dan pada akhirnya itu bisa menghadirkan keselamatan dalam hidupnya. Kisah kerendahan hati yang tidak selalu mudah, tetapi membutuhkan proses di sana. Dan prosesnya tadi kita lihat bagaimana bermula dari seorang gadis tahanan dari Israel yang memberitahu istri Naaman bahwa mengatakan, kalau saja tuanku mau datang menemui sang nabi di Israel, dia akan disembuhkan. Dari proses itu kemudian Naaman meminta kepada rajanya supaya ia diperkenankan pergi ke Israel. Ketika berjumpa dengan, bahkan tidak berjumpa dengan Elisa, ketika diberikan petunjuk oleh Elisa supaya hanya berendam 7 kali di sungai Yordan, dia protes, dia marah. Bukankah di Aram itu banyak sungai yang lebih baik daripada sungai-sungai di Israel, dikatakan demikian. Ada nada protes, ada nada pemberontakan dalam diri Naaman. Tetapi toh pada akhirnya lewat panduan, lewat bimbingan, lewat nasihat orang yang mendampinginya, pada akhirnya ia juga mampu untuk menerima perintah itu. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus menyampaikan tentang, berkeluh kesah tentang kedegilan hati orang-orang yang ada di sekitarnya, dan menggambarkan bagaimana pewartaan Yesus yang tidak diterima pada akhirnya juga tidak menghadirkan keselamatan untuk orang-orang di Nazaret, di kampung asalnya. Kalau kita memperhatikan ini dalam bacaan Injil Matius, kita akan melihat bahwa pada akhirnya Yesus tidak melakukan apapun di situ, dikatakan demikian. Tapi dalam Lukas digambarkan bahwa dia pergi lewat begitu saja. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan hari Senin pekan ketiga di masa Prapaskah ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati, yang mengajarkan kepada kita bahwa kerendahan hati memungkinkan kita untuk mampu mendengarkan dan memungkinkan kita menjadi orang yang mampu memahami. Bukan hanya mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi saya kira juga menjadi kemampuan bagi kita untuk mampu mendengarkan orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, sahabat kita, relasi kita dalam setiap di mana kita berkarya, di mana kita hadir. Maka mari kita mohon rahmat Allah supaya kiranya kita dimampukan untuk mampu menjadi orang yang rendah hati, belajar menjadi orang rendah hati. Mengapa perlu belajar? Karena kerendahan hati adalah sebuah anugerah yang memang harus dipelajari, yang memang harus diusahakan terus-menerus tentang kerendahan hati. Hari ini kita belajar dari Naaman tentang kerendahan hati, bahwa kerendahan hati bisa menghadirkan rahmat bagi kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mohon rahmat Allah supaya kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang pada akhirnya mampu membuat kita mendengarkan orang lain, dan pada akhirnya mampu memahami apa yang juga menjadi harapan, menjadi keinginan Tuhan dan juga keinginan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam katal kawam. Salam sehat, sejahtera dan bahagia. Tuhan memberkati.